Zico adalah salah satu pesepak bola terhebat yang dilahirkan Brazil. Ia bahkan disebut orang sebagai orang kulit putih karena gerakan menyerangnya yang berlian dan spesialisasinya dalam tendangan bebas. Zico bermain dalam 3 edisi Piala Dunia dari tahun 78 hingga 86 di bawah tim sepak bola Brazil, dan dia memenangkan hati jutaan orang Brazil. Pele pernah berkata, "Zico adalah salah satu yang mirip denganku, metode permainnya sama, lalu seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan." Lahir dengan nama Arthur Antunes Coimbra atau yang lebih dikenal dengan nama Zico, lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1953 di keluarga kelas menengah ke bawah di Rio de Janeiro, Brazil. Zico sudah berbakat dari kecil, sama halnya dengan banyak anak muda Brazil. Ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya dengan bermimpi menjadi pesepak bola profesional dan membolos sekolah untuk bermain sepak bola di jalanan. Kecintaannya pada sepak bola ini membuatnya terkenal di lingkungan sekitar, di mana orang-orang berkumpul melihat penampilan berlian anak laki-laki tersebut melawan anak-anak yang lebih besar dan remaja. Keterampilan yang sangat baik dan sering mengikuti kelas olahraga. Walaupun sebenarnya waktu itu dia adalah pemain yang sangat lemah di masa itu. Dari kecil ia sudah bermain untuk tim futsal Juventude. Itu adalah tim jalanan Brazil yang tidak terkenal, tapi setelah memasukkan Zico ke dalam tim, mereka menjadi cukup populer di daerah tersebut. Lalu pada hari Minggu dia bermain untuk klub futsal Rival Futebol Clube. Dia memulai perjalanan sepak bolanya dari sana. Dia mulai main di tim futsal muda Juventude pada tahun 1967 di usia 14 tahun. Dia mengikuti trial di klub Amerika Soccer dan mendapatkan kesempatan bermain 1 pertandingan untuk mereka. Selama pertandingan ini dia menunjukkan keterampilan mencetak gol yang luar biasa. Pada laga itu Zico mencetak 9 gol dan menarik perhatian seorang reporter. Reporter tersebut menyarankan kepada ayah Zico untuk membawanya ke klub terkenal Brazil, Flamengo, di mana di sanalah sejarah tercipta. Zico mulai main di tim muda Flamengo dari tahun 1967 sampai tahun 1971. Dia bermain sebanyak 116 laga di bawah klub Flamengo muda. Zico baru bermain di tim senior Flamengo pada tahun 1971. Selama di Flamengo, Zico adalah pemain kunci dalam periode paling gemilang dalam sejarah klub Flamengo. Itu terbukti dengan banyaknya gelar yang mampu diraih Zico bersama Flamengo. Pada periode pertamanya di Flamengo, dia memimpin tim meraih kemenangan di Copa Libertadores 1981, Piala Intercontinental 1981, dan 4 gelar nasional 1980, 1982, 1983, dan 1987. Di lapangan, Zico mencetak gol dengan berbagai cara, juga merupakan seorang asisten dan pengatur tim yang hebat, serta dikenal karena visinya yang luar biasa di lapangan. Dia adalah pemain berkaki kanan dan kiri sama baiknya dan ahli dalam melakukan tendangan bebas. Zico pernah berkata, "Sepanjang karir saya selalu berusaha untuk terus meningkatkan permainan saya, menjadi salah satu pemain terbaik. Soalnya saya merasa dianugerahi bakat oleh Tuhan dan saya harus memaksimalkannya," ungkap Zico seperti dikutip dari BBC. Selama 12 tahun Zico berseragam Flamengo, Zico bermain sebanyak 212 pertandingan dan mencetak 123 gol yang sangat luar biasa untuk seorang gelandang tengah. Zico pun mulai dirilik klub-klub besar Eropa mulai dari AS Roma,
AC Milan sampai Real Madrid menginginkannya, tapi pilihannya jatuh kepada Udinese. Dia pindah dari Flamengo ke Udinese pada tahun 1983. Kenapa Zico memilih Udinese? Jawabannya simpel sekali. Di klub ini, Zico dijanjikan mendapatkan bayaran 10 juta dolar di Udinese. Zico merasakan ketatnya Serie A ketika berseragam Udinese pada tahun 1983 hingga 1985. Pada saat itu, dirinya bermain dalam 39 pertandingan dan mencetak 22 gol. Zico kembali ke Flamengo pada tahun 1985 dan bermain selama 4 musim. Dia bermain sebanyak 39 pertandingan dan mencetak 12 gol. Setelahnya, ia menutup karir sebagai pemain bersama Karisma Antlers di Jepang pada tahun 1994. Di akhir karirnya tersebut, total Zico menyumbangkan 35 gol dari 45 penampilan bersama Kashima. Selama bermain untuk klub, ia bermain sebanyak 334 pertandingan dan mencetak 192 gol, sangat luar biasa. Dan sedangkan untuk timnas Brazil, Piala Dunia 1978 yang digelar di Argentina merupakan debut pertamanya. Setelah itu, ia berturut-turut membela timnas Brazil pada Piala Dunia 1982 di Spanyol dan Piala Dunia 1986 di Meksiko. Bahkan pada Piala Dunia 1986 di Meksiko, awalnya ia meminta kepada pelatihnya pada saat itu untuk tidak menyertakannya. Pada saat itu Zico sedang mengalami cedera lutut yang cukup serius. Zico berkata, "Aku harus melakukan banyak latihan. Saya tidak bisa berlatih dengan rekan-rekan yang saya harus berlatih terpisah untuk membangun otot-otot saya," cerita Zico. Namun sayang, meski dianggap hebat, tapi Zico tak pernah mengantarkan Brazil menjadi juara Piala Dunia. Padahal Brazil kala itu sempat dihuni para pemain top seperti Socrates dan Falcao pada Piala Dunia 1982. Prestasi tertinggi Zico pada saat memperkuat Brazil di Piala Dunia ialah ketika membawa skuad The Selecao menempati peringkat ketiga dalam Piala Dunia 1978. Namun untuk karir pribadi, Zico pernah menjadi pemain terbaik dunia pada tahun 1981 oleh Guarin Sportivo, El Mundo, El Balon, dan Pelajar Bagenzi. Zico juga mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik pada tahun 1983 oleh World Soccer Magazine. Pemainnya yang sangat menawan dan bakat yang sangat istimewa dalam mengolah si kulit bundar membuat dirinya sering disamakan dengan pendahulunya Pele. Bahkan Zico kerap disebut sebagai The White Pele atau Pele putih. Pele sendiri sempat mengakui bahwa level pemainnya yang dimiliki oleh Zico hampir menyamainya sepanjang sejarah. Pemain yang mendekati dengan saya ialah Zico, ungkap mutiara hitam Brazil tersebut seperti dikutip dari The National. Walaupun sebenarnya Zico tidak setuju dengan anggapan tersebut. "Saya tidak tahu mengapa semua orang menyebut saya sebagai Pele putih. Saya tidak menyukainya. Saya bukan Pele putih, saya hanyalah Zico," ungkap legenda Brazil tersebut seperti dikutip dari The Times of India. Setelah gantung sepatu, Zico tak serta-merta meninggalkan dunia sepak bola yang membesarkan namanya. Setelah itu dia mengawali karir sebagai pelatih pada tahun 1999 di Kashima. Setelah meninggalkan Kashima, Zico kemudian mempersut beberapa tim di Eropa seperti Fenerbahce, CSKA Moskow, dan juga Olympiakos. Tidak hanya mempersut sebuah tim, Zico juga dipercaya sebagai pelatih timnas ketika membesut Jepang dan juga Irak. Saat ini Zico menjadi penasihat di klub tanduk Kashima.
Kemampuannya sebagai playmaker jempolan menempatkannya dalam deretan pemain terbaik sepanjang masa yang dikeluarkan oleh FIFA pada tahun 2010. Ia menempati peringkat ke-8 di bawah pemain seperti Pele, Alfredo Di Stefano, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Michel Platini, dan juga Garinska. Terima kasih Zico, legenda Brazil yang selalu dikenang sepanjang masa